bosan dan menyerah. Tuntutlah ilmu setiap waktu demi masa depanmu. Kami ada untukmu, menemanimu belajar. Sambutlah hari indahmu. Ayolah, ayolah kawanku, mengajar, belajar bersama. Ada guru temanimu setiap waktu di radio. Kami selalu temanimu di radio, belajar bersama. Kami ada untukmu, menemanimu belajar. Sambutlah hari indahmu. Ayolah, ayolah kawanku, mengajar, belajar bersama. Ada guru temanimu setiap waktu di radio. Ayolah, ayolah kawanku, mengajar, belajar bersama. Ada guru temanimu setiap waktu di radio. Kami selalu temanimu. Kami selalu temanimu. Hei kawan, tak ada kata bosan dan menyerah. Tuntutlah ilmu setiap waktu demi masa depanmu. Kami ada untukmu, menemanimu belajar. Sambutlah hari indahmu. Ayolah, ayolah kawanku, mengajar, belajar bersama. Ada guru temanimu setiap waktu di radio. Kami selalu temanimu di radio, belajar bersama. Kami ada untukmu, menemanimu belajar. Sambutlah hari indahmu. Ayolah, ayolah kawanku, mengajar, belajar bersama. Ada guru temanimu setiap waktu di radio. Ayolah, ayolah kawanku, mengajar, belajar bersama. Ada guru temanimu setiap waktu di radio. Kami selalu temanimu. Kami selalu temanimu. Hei kawan, tak ada kata bosan dan menyerah. Tuntutlah ilmu setiap waktu demi masa depanmu. Kami ada untukmu, menemanimu belajar. Sambutlah hari indahmu. Ayolah, ayolah kawanku, mengajar, belajar bersama. Ada guru temanimu setiap waktu di radio. Kami selalu temanimu di radio.
Ada guru temanimu setiap waktu di radio. Ayolah kawanku, mengajar belajar bersama. Ada guru temanimu setiap waktu di radio. Kami selalu temanimu. Kami selalu temanimu. Hei kawan, tak ada kata bosan dan menyerah. Tuntutlah ilmu setiap waktu demi masa depanmu. Kami ada untukmu, menemanimu belajar. Sambutlah hari indahmu. Ayolah kawanku, mengajar belajar bersama. Ada guru temanimu setiap waktu di radio. Kami selalu temanimu di radio, belajar bersama. Kami ada untukmu. FM, suara kreativitas. Suara kreativitas.
Sobat Kreatif, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama saya Erin Azali. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kembali menyalurkan bantuan kuota data internet untuk siswa, guru, mahasiswa, dan dosen. Pencairan bulan November dan Desember dilakukan secara sekaligus dengan masa aktif 75 hari, terhitung sejak kuota data internet diterima oleh nomor ponsel pendidik dan peserta didik. Sesuai Persesjen Kemendikbud bahwa bantuan kuota data internet bulan Desember akan kita bagikan akhir November. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data dan Informasi Muhammad Hasan Cabibi, dana KJP Plus dan KJMU tahap 2 tahun 2020 bulan November ini cair. Melansir Instagram resmi Ditjen Dikti menyebutkan bahwa bantuan kuota data internet untuk bulan ketiga dan keempat akan dikirim secara bersamaan. Bantuan kuota untuk bulan November dan Desember tersebut berlaku selama 75 hari. Pihak Undercover kemarin menyatakan bahwa staf mereka dinyatakan positif COVID-19 demi keamanan. Ini diputuskan bahwa proses syuting dihentikan sementara. Undercover sendiri merupakan serial terbaru Netflix garapan sutradara ekstrakurikuler Kim Jin Min yang dibintangi oleh Han So Hye, Park Hae Sun, An Bo Hyun, Kim Sang Woo, Lee Hak Joo, dan Jang Ryol. Drama terbaru TVN Awaken telah memulai dengan awal yang mengesankan dalam perolehan rating. Menurut Nielsen Korea, episode perdana yang tayang semalam mencatat rating nasional 4,7% dan puncaknya 6,4%. Sementara itu The Penthouse terus mendominasi rating di slot waktu itu. Episode terbaru berhasil mencatat rating 13,2 dan 16,9%. Dan Kairos mencatat rating 3,4%, meningkat dari episode minggu lalu. Itulah tadi info sekitar Kota Palembang bersama saya Erin Azali. Selamat siang. Informasi terkini, Info Pro 2. Pro 2 FM. Hey, what's up? This is Jonas Blue. What's up, guys? We're Jack and Jack. Let's get it. We gonna ride till we fall. We gonna ride till we fall. What's up with the Backstreet Boys? Saya Tulus. Manusia kuat, itu kita, jiwa yang kuat, itu kita. When we hit the bottom, nothing gonna stop us. Riding to the top of you. Oh, we gonna ride till we fall. Pro 2 FM. Manusia kuat. As long as you love me. Suara Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. 91,6 Pro 2 FM, suara kreativitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk belajar di Pro 2 RRI hari ini Selasa 1 Desember 2020. Nah, sebelum kita kenalan sahabat kreatif dengan guru yang sudah hadir di secara virtual untuk hari ini, dari gurunya dari mana, sekolah mana, dan kita akan belajar apa, tetap dengerin Pro 2 FM terus. Kita denger dulu ada Toto and Star by Corona. Pada corona, cuci tanganlah setiap hari. Jaga selalu jarakmu ketika kita berinteraksi. Ingatlah, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sementara jangan berjabat tangan, demi kebaikan, keamanan kita bersama. Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati
Jangan kau sebar berita hoax yang tak jelas. Ikuti saja semua anjuran pemerintah. Bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Hey! Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. Belajar di Pro 2 RRI Sahabat Kreatif untuk hari ini. Dan tadi kalau sudah dengerin lagu Toto and Star dengan By Corona, sekarang kita udah terhubung secara virtual Sahabat Kreatif. Ada Ibu Guru Cantik dari SMA Negeri Sumatera Selatan Palembang. Ada Ibu Revka Anissa namanya susah banget ya, Prilta SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam Mbak Dela, apa kabar Mbak? Alhamdulillah sehat. Ibu, Del manggilnya Ibu Rifka, Ibu Anissa atau Ibu Prilta nih? Biasanya kalau siswa sih manggilnya Ibu Ika. Ibu Ika, lebih singkat ya Bu Ika ya. Namanya panjang banget. Ibu Ika gimana kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah amazing, insya Allah selalu sehat. Allahu Akbar, alhamdulillah ya sehat ya. Ini kan kalau nggak salah ini hari kedua ya Bu ya untuk anak-anak sekolah lagi ujian nih ya. Gimana nih kalau sebelum kita mulai pelajaran, sukses nggak sih belajarnya secara ujiannya secara virtual? Kalau misalkan ngelihat dari hasil belajar anak-anak kan ini masih direkap ya Mbak. Tapi kalau misalkan kita ngelihat dari proses belajar yang kita lakuin selama online ini, ya anak-anak seperti biasa, mereka selalu Biasa aktif ya. ngasih pertanyaan dan pernyataan juga. Jadi insya Allah tetap lancar sih. Semoga aja lancar sampai hari Jumat ya Bu ya. Iya benar. Oke, nah teman-teman nanti silakan langsung aja ke YouTube channel kita. Mungkin kalau selesai ujian bisa langsung ke YouTube channel kita di RRI Palembang atau juga melalui WhatsApp kita di 0857 25 kali 916. Jangan lupa kalau kamu yang mau nanya sama Ibu Ika, ketik nama kamu, kelasnya berapa, pertanyaannya apa ya. Kalau gitu silakan Ibu Ika untuk memberikan materi pembelajarannya kita hari ini dengan mata pelajaran biologi. Temanya mengenal sel komponen kimiawi penyusunan sel, struktur, fungsi dan proses yang berlangsung dalam sel sebagai unit terkecil kehidupan. Silakan Ibu Ika. Iya, makasih Mbak Dela. Oke guys, kita mulai pembelajaran hari ini. Bakal Ibu sharing PPT-nya ya. Oke, jadi pelajaran hari ini kita itu akan membahas tentang yang namanya sel. Jadi sel ini sudah kita pelajari sebelumnya di bab pertama ya di semester 1 ini. Tapi kenapa Ibu ulang lagi? Karena sel ini adalah materi yang sangat krusial dan selalu muncul di beberapa soal ujian, terutama di ujian perguruan tinggi negeri, masuk perguruan tinggi negeri. Dan materinya ini materi biologi kelas 11, lalu kompetensi dasar yang akan dicapai pada pembelajaran ini itu adalah menjelaskan komponen kimiawi penyusun sel, struktur sel, fungsi dan proses yang berlangsung dalam sel itu sebagai unit terkecil dalam kehidupan. Ya, tetap bersama Ibu Revka Anissa Prilita. Kita lanjut ke materi untuk selnya. Nah, dari gambar yang sudah Ibu kasih ini, kita bisa melihat ada pertanyaan tuh di situ. Apa yang Anda ketahui tentang sel-sel yang menyusun tubuh kita? Jadi, dari hasil gambar yang Ibu kasih ini, itu kan panahnya dimulai dari atom ya. Jadi tingkat kimiawi penyusun sel itu dimulai dari unit terkecil dulu yang kita sebut sama yang namanya sel.
Lalu sel-sel itu akan membentuk yang namanya atom-atom tadi akan membentuk yang namanya molekul. Molekul itu contohnya kita masuk ke dalam si DNA. Jadi DNA itu materi genetik dalam tubuh kita yang berfungsi untuk pewarisan sifat. And then molekul bakal membentuk suatu sel. Di situ contohnya adalah sel otot. Kalian masih ingat ini gambar sel otot apa? Jadi kalau misalkan sel otot kan ada 3 jenis. Nah, gambar yang dikasih di sini ini adalah sel otot polos. Kenapa dia polos? Lihat dari bagian gambar yang Ibu tunjukin ini. Ini dia tidak memiliki lurik-lurik atau tidak memiliki garis gelap dan terang yang mencirikan suatu otot lurik ya. Jadi dia polos dan memiliki satu buah inti sel. Dan sel-sel otot ini tadi, setiap sel yang bersatu membentuk fungsi yang sama, dengan bentuk yang sama, akan masuk ke dalam bentuk tingkat jaringan. Jadi setelah sel lalu ke jaringan. Jaringan itu akan bergabung dengan jaringan-jaringan yang lain yang setipe dengan dia dan sefungsi yang akan membentuk yang namanya organ. Organ di sini kita ambil organ jantung. Ibu organ di sini organ lambung ya. Nah, jadi organ lambung ini akan membentuk lagi berkoordinasi dengan organ-organ yang lain membentuk yang namanya sistem organ. Jadi sistem organ itu apa? Jadi gabungan dari beberapa organ yang melaksanakan fungsi yang sama. Jadi karena lambung akan ada hati, di sini ada usus besar, ada usus halus, maka dia akan membentuk yang namanya suatu sistem organ yang kita sebut dengan sistem pencernaan. And then dari sistem organ ini dia akan membentuk yang namanya individu. Jadi individu itu kalau itu nyampe itu individu, maka individu itu adalah per orang satu buah spesies, bisa tumbuhan, bisa hewan, kita sebut spesies yang di dalamnya terdiri dari beberapa sistem organ. Nah, sebelum kita kenalan sama sel, kita harus tahu dulu nih, gimana sih sel itu bisa ditemuin, gitu ya, siapa yang menemukan sel pertama kali, sejarah penemuan sel itu bagaimana. Jadi sel itu dia pertama kali itu ditemukan oleh seorang ilmuwan dari Inggris, namanya Robert Hooke, pada tahun 1665. Jadi Hooke itu dia membangun suatu mikroskop sederhana yang dia memakai mikroskop tersebut untuk yang namanya menemukan sel-sel gitu. Jadi dia kepo ya dengan suatu tumbuhan. Kok tumbuhan ini dia apa sih susunan dari tumbuhan ini? Maka dia ngambil sayatan, dibuat sayatan. Nah, saat itu yang diamati oleh si Hooke ini itu adalah sel gabus. Jadi sel gabus itu dia berasal dari dinding sel tumbuhan yang sudah mati dengan menggunakan mikroskop sederhana. Jadi kalau kalian mau ngambil contoh Bu, contoh dari sel gabus itu seperti apa sih Bu? Maka contoh dari sel gabus itu adalah ini tutup jamu, ya tutup jamu mbak-mbak yang jual jamu. Nah itu tutupnya itu salah satu yang namanya sel gabus. Jadi dia terdiri dari sel-sel gabus, adalah sel-sel yang sudah mati. Nah lalu dia tuh melihat ada ruangan kecil yang kosong, kemudian menamakannya dengan sel. Jadi bahasa Latinnya itu dari kata-kata selula. Jadi sel itu berasal dari kata-kata selula yang berarti kamar kecil. Karena dia nemuin ternyata setelah dia lihat dari mikroskop tadi, dia menemukan ada yang namanya celah-celah di hasil sayatan dia tadi. Dan itu dia sebut sebagai yang namanya kamar kecil yang kita kenal sekarang dengan namanya sel. Lalu penemuan dari Robert Hooke itu akan berlanjut oleh si Anthony van Leeuwenhoek. Jadi dia orang Belanda ya, yang menjadi orang pertama kali yang melihat hidup dari alga Spirogyra dan bakteri yang menggunakan mikroskop pada tahun 1674. Jadi mikroskop yang sudah dibangun oleh si Robert Hooke tadi itu dikompleksin lagi kerjanya menjadi oleh si Anthony van Leeuwenhoek. Yang dia lihat itu adalah alga Spirogyra. Jadi kalau kalian sudah pernah melihat alga Spirogyra yang dilihat dari bawah mikroskop, tuh alga itu dia cantik ya. Dia memiliki bentuk yang sangat spiral, bentuk spiral di dalamnya, dan kita bisa melihat aliran kayak plasma di dalam itu yang membawa si zat-zat. Nah saat itu para ilmuwan seluruh dunia akhirnya berlomba-lomba untuk melakukan percobaan tentang sel, karena diketahui kalau misalkan unit terkecil dalam penyusun kehidupan kita itu adalah si sel. Ya sampai sekarang itu masih terus dilakukan pengembangan penelitian yang berkaitan sama yang namanya sel dan diferensiasi lainnya itu ya. Nah, ini Ibu ada satu gambar ya, kalau kalian pernah ngelihat gambar ini gambar apa gitu ya. Jadi itu sudah ada judulnya di sini, dia adalah si struktur sel. Jadi struktur sel itu gambar yang Ibu kasih ini adalah satu buah sel gitu ya. Jadi ada sel yang diambil dari yang namanya
tipe pencahayaan yang kita sebut dengan fluoresensi atau pencahayaan dengan menggunakan memanfaatkan sinar ultraviolet sehingga zat-zat kimia yang berada di dalam sel tersebut akan memantulkan cahaya sesuai dengan zat kimia yang terkandung gitu. Ada warna ungu, ada warna kuning, ada warna hijau gitu ya. Ini perkenalan saja ya. Biar lebih tahu ternyata sel itu memiliki bentuk yang beragam, cara penglihatan dalam mikroskopnya juga beragam. Nah, ya kalau misalkan kalian mau ngelihat lagi Bu, sebenarnya sel itu sekecil apa gitu ya. Maka ini sudah ada perbandingan nih, perbandingan dari berapa banyak atau seberapa besar perbandingan antara atom sampai ke manusia di sini ya. Jadi di sini ada atom, itu ukurannya 0,1 nanometer, lalu ada lipid ini lemak ya, protein. Jadi lipid sama protein ini kan kumpulan dari beberapa molekul tadi. Dan sini ada virus flu nih. Jadi virus flu ini kayak corona sekarang. Nah itu masuk ke virus flu. Ya dia rata-rata memiliki ukuran hampir ke 100 nanometer. Lalu virus itu dia bisa lebih kecil. Fungsinya lebih kecil, ada si mitokondria dan bakteri. Gitu. Jadi kita pun nggak bisa melihat bakteri gitu kan. Sedangkan bakteri ukurannya ternyata lebih besar ketimbang virus gitu. Maka virus yang kita lihat corona sekarang kenapa tidak terlihat? Ya kan ukurannya sangat kecil. Nah, bakteri ini dia merupakan sel juga, kita sebut dengan sel yang uniseluler. Nah, sel itu dibagi dua, ada sel hewan sama sel tumbuhan yang ukurannya berkisar antara 10 mikrometer sampai 100 gitu ya. Lalu naik ke sel telur manusia, ini ovum nih, ovum perempuan ya. Dan dia ukurannya ternyata lebih besar ketimbang si sel. Lalu ada sel telur katak. Nah, ini yang bisa kita lihat dari atom sampai ke sel telur manusia yang bisa kita lihat itu cuma sih sel telur katak. Jadi kita bisa kan ngelihat telur katak gitu kan ya. Lalu ada telur ayam dan telur unta akhirnya ke manusia gitu. Manusia bisa lebih dari 1 meter. Nah, yang di sini sudah ada keterangan nih kapan kita bisa ngelihatnya pakai apa Bu gitu. Jadi dari atom sampai ke sel tumbuhan, sel hewan itu kita ngelihat pakai mikroskop elektron bisa. Lalu dari virus itu kita pakai mikroskop cahaya sampai si sel telur katak itu juga bisa. Lalu dari sel telur manusia sampai manusia itu yang kita bisa sel telur katak masih Bu sampai ke manusia itu yang bisa kita dengan tanpa bantuan mikroskop ya dengan mata biasa. Nah, sebelum itu sel itu tipenya dibagi dua ya, Nak. Jadi perbedaan sel itu ada yang namanya sel prokaryotik sama eukaryotik. Kalau kalian bingung Bu, pro sama eu tuh gimana sih membedakannya? Maka kalian ingat aja kalau misalkan kita manusia itulah you. You kamu adalah manusia gitu ya. Jadi kita masuk ke dalam yang namanya tipe sel yang eukaryotik gitu. Jadi eukaryotik itu apa Bu? Membedakan ini berdasarkan apa gitu ya. Ingat, perbedaan sel prokaryotik dan eukaryotik ini bukan berdasarkan ada tidak adanya membran sel, bukan. Tapi kita membedakannya ada tidak adanya membran inti. Nah ya, membran inti bukan membran sel. Kalau membran sel itu ada satu sel yang diselimuti atau dibungkus oleh membran. Nah tapi kalau misalkan prokaryotik sama eukaryotik ini adalah membran inti. Ya, jadi ada inti sel itu dia berbungkus atau tidak. Nah itu dibagi menjadi dua tipe, ada pro dan eukaryotik. Di sini kita bisa ngelihat nih, ada organel, nanti bakal Ibu jelasin untuk selanjutnya ini nanti organel ada inti, ribosom, RE, Golgi, mitokondria, lisosom, sentriol, sama DNA. Jadi ada prokaryotik, nah prokaryotik ini golongan bakteri guys, jadi golongan bakteri, kalau eukaryotik ini yang golongan makhluk hidup tingkat tinggi gitu ya. Di sini ada tanpa membran nukleoid, terus pada sitoplasma, ribosom pada sitoplasma. Jadi yang paling kompleks yang ada semua di sini itu lebih ke eukaryotik. Maka dari itu kita masuk ke dalam tipe sel yang eukaryotik. Nah, next nih. Ada yang namanya komponen kimiawi sel seperti yang Ibu jelaskan di gambar sel yang memakai pencahayaan fluoresensi tadi. Kalau misalkan setiap senyawa kimia yang dikasih atau ditembakkan ke dalam sel itu akan menghasilkan atau memantulkan cahaya kayak warna hijau, kuning, dan ungu tadi. Ya, itu apa sih Bu? Itu adalah komponen-komponen kimiawi di dalam selnya. Ini Ibu kasih dua komponen secara garis besar, ya makanya di sini dia fungsi makromolekul. Jadi dia makronya tuh ada dua, ada protein dan karbohidrat. Ya, maybe it's gonna be in your exam, okay? Nah, jadi ada protein itu merupakan komponen penyusun sel yang meliputi sekitar 50% dari bobot kering sel tersebut. Jadi semua jenis protein merupakan polimer yang dibangun dari kumpulan 20 jenis asam amino. Ya, and then ada karbohidrat itu asam merupakan polinukleotida. Jadi dia karbohidratnya golongan asam nukleat yang polinukleotida, yaitu suatu polimer yang satuan penyusunnya adalah nukleotida.
Jadi nukleotida itu apa? Nukleotida itu adalah tersusun dari satu gugus fosfat, satu gugus gula pentosa, dan satu gugus yang namanya basa nitrogen. Ya, itu ada di dalam DNA. Nah, secara garis besar, protein ini lebih banyak di sel hewan, sedangkan karbohidrat itu lebih banyak di dalam sel tumbuhan. Nah, selanjutnya ini ada tipe-tipe yang namanya perbedaan sel hewan sama sel tumbuhan. Ini Bu kasih dulu gambarnya. Kalian bisa cari gambar ini di Google, itu bisa ya. Nah, di sini Bu bakal ngasih cara gitu kan. Karena struktur anatomi sel itu selalu ditanya Ibu gimana sih cara mencari yang namanya ribosom, yang mana mitokondria gitu ya, yang mana inti. Oke, lihat dulu ini ada gambar sel hewan dan ini ada gambar sel tumbuhan. Nah, kita lanjut ke organel ya. Ini ada cara cepat kalian kalau misalkan mau ngafal organel sel. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 organel sel nih, Ibu kasih yang penting-penting aja dulu. Beserta dengan fungsinya, gitu ya. Jadi kalau misalkan cara ngafalnya itu mirip Redsengoliva plus, itu untuk organel. Kalau fungsinya itu adalah resin, transel, ekim, mawar. Jadi ada mitokondria sebagai respirasi seluler sampai plastida itu sebagai zat warna, gitu ya. Nah, vakuola dan plastida ini dia ada di dalam yang namanya sel tumbuhan. Nah, ini kita langsung masuk ke organel ya. Yang pertama kita bahas itu adalah inti sel. Oke, jadi inti sel, inti itu selalu berada di tengah. Jadi dia sebagai pusat pengendalian kehidupan sel. Jadi kalau di tubuh kita, pusat pengendalian kita siapa, Bu? Tubuh kita. Maka jawabannya adalah otak. Tapi kalau misalkan sel, Bu, sel itu beraktivitas enggak? Iya. Siapa yang mengendalikan? Maka itu yang mengendalikan adalah si inti sel. Nama lainnya adalah nukleus ya. Jadi ini Bu kasih gambar nih, ada gambar sayatan gitu ya. Jadi gambar ini bukan sayatan, gambar yang kita lihat di bawah mikroskop. Nah, ciri-ciri Bu ini dilihat pakai mikroskop apa ya Bu ya? Tapi kalau warna-warna tadi kan itu pakai mikroskop yang tipe fluoresensi. Nah, tapi kalau gambar yang hitam putih ini biasanya hasil dari pengamatan di bawah mikroskop elektron gitu. Jadi inti itu yang warna ungu ini, yang sendirian ini. Jadi ini ada nukleus. Nah, di dalam nukleus itu ada anak inti yang namanya adalah nukleolus. Gitu. Di sebelah nukleus itu ada si Re. Nanti bakal kita bahas selanjutnya ya. Oke, ini ada yang namanya nuklear lamina tem. Jadi tem ini kita lihat dari yang namanya penglihatan dari mikroskop elektron. Lalu ada mitokondria. Jadi mitokondria ini kalau ibu sebut sebagai yang namanya the power of the original cell. Jadi dia sel yang benar-benar memiliki kemampuan luar biasa yang memberikan sumbangsi terbesar dalam tubuh kita gitu ya. Karena mitokondria tadi, mitokondria fungsinya adalah sebagai respirasi seluler gitu. Jadi dia berfungsi untuk yang namanya melakukan pernapasan sel. Jadi kalau kalian ditanya apa fungsi bernapas, maka fungsi bernapas adalah bukan untuk hidup ya. Fungsi bernapas itu kita sebut sebagai untuk yang namanya menghasilkan energi. Jadi kalau misalkan ditanya energinya dalam bentuk apa, maka energinya dalam bentuk ATP, itu sih mitokondria. Nah, ini gambar mitokondria yang juga dilihat di bawah mikroskop elektron. Ya. Jadi kalau misalkan mau nanya, Bu, mitokondria yang mana? Maka mitokondria yang ini tadi kan ini inti sel. Maka mitokondria itu yang orange ini. Ciri-cirinya adalah cari gambar yang dianya kayak kacang ya, bentuknya panjang kayak kapsul, and then di dalamnya itu kayak ada matriks ini nih, yang ini nih, kayak ada matriks. Maka ini adalah mitokondria. Jadi kalau kalian ditanya which one is the mitochondrion, maka mitokondria itu adalah yang bagian ada matriks. Jadi dia ada bagiannya berkelok-kelok. Next kita ada si ribosom. Nah, ribosom ini dia berfungsi sebagai sintesis protein. Sintesis itu pembentukan protein ya protein. Maka Bu, siapa sih yang bertugas membentuk protein-protein dalam tubuh kita gitu ya, DNA dan segala macamnya? Maka jawabannya adalah si ribosom. Yang mana ribosom? Ribosom itu selalu bergandengan, maksud Ibu, dia berdempet sama yang namanya RE. Ini yang bagian biru ini adalah RE atau retikulum endoplasma, yang kalau misalkan RE ini ada titik-titiknya, yang titik-titik inilah si ribosom. Nah, ribosom ada dua ya, ada ribosom yang lekat di dalam si Re, di dalam maksud Ibu dia lekat di dinding-dindingnya si retikulum endoplasma, dan ada juga ribosom yang dia berada di luar, itu yang bagian ini kayak gini. Jadi ini ribosom yang bintil-bintil, ini dia ribosom. Kalau misalkan ditunjuk yang mana ribosom, maka jawabannya cari yang di dekat Re. Re yang mana Bu? Re itu dia yang berdampingan, yang mengguarding si atau menjaga si inti sel ya. Nah, ini gambarnya sama, ini jadi gambar dari ribosom. Kalau yang gede ini yang besar, ini adalah si Re, retikulum endoplasma. Nah, yang bintil-bintil hitam gitu ya, itu adalah si ribosom.
Ribosom itu apa isinya, Bu? Protein. Kenapa protein? Karena fungsinya untuk membentuk protein, seperti itu ya. Nah, jadi di dalam proses sintesis protein akan kita pelajari nanti kelas 12 kalian akan bertemu dengan materi sintesis protein. Ribosom itu akan membentuk 2 unit, ada unit besar dan unit kecil, gitu ya. Penjelasan lebih lanjut silahkan lanjut ke kelas 12 ya. Oke, next ke retikulum endoplasma. Nah, retikulum endoplasma tadi sudah Ibu jelasin. Jadi RE Ibu itu Ika. yang mengguarding atau dia yang Ibu Ika. iya, Ibu. Nanti sebelum kita ngelanjuti tentang ribosomnya, kita break dulu ya. Oke. Oke, siap. Oke, buat teman-teman dari Sekolah SMA Negeri Sumatera Selatan Palembang yang ingin bertanya langsung aja ke YouTube channel kita di RRI Palembang. Jangan lupa ketik nama kamu, ketik pertanyaannya apa, Sobat Kreatif, ataupun dari sekolah luar yang pengen bertanya sama Bu Ika, silakan. Tapi kita dengar dulu ada Toto and Star featuring Tami Aulia dengan medley lagu Perjuangan. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri jiwa raga, Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Berjuang, terus berjuanglah. Bangun pemudi-pemuda Indonesia, tangan bajumu sing-singkan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajibanmu lah menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatku membela sang merah putih yang terkirat, berkibarlah selama-lamanya. Terima kasih Indonesiaku, negeri kita bersama. Belah dada kita, letakkan Garuda di dada kita yang mengucur darah merah putih Indonesia. 17 Agustus tahun 45, itulah
tabur sentosa pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Bergerak serentak, menerjang, menerkam, terjang, tak gentar, menyerang, majulah, majulah, menang, majulah, majulah, menang. Merdeka, merdeka, merdeka. Ada acara bagus. Kamu sedang mendengarkan Pro 2 FM, suara kreativitas. Kemana langkahmu? Sahabat kreatif, Ibu Pertiwi memanggil. Yuk belajar di Pro 2 RRI. Daripada libur dipakai buat rebahan doang, mending dengerin bapak atau ibu guru siaran di Pro 2 sambil ngasih mata pelajaran seperti di sekolah kamu. Seru kan? Kapan lagi dengerin radio sambil belajar? Ini nih yang aku cari. Biarpun di rumah aja bisa tetap belajar. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. Dengarkan di Pro 2 RRI seluruh Indonesia. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. Masih di belajar di Pro 2 RRI, sahabat kreatif, untuk hari ini Selasa 1 Desember 2020 dan masih bersama Ibu Ika. Ibu Ika. Halo. Hai Mbak Del. Masih semangat Bu Ika? Masih dong. Masih dong ya. Oke. Nah, ini buat teman-teman yang pengen bertanya sama Bu Ika, silakan langsung aja meluncur ke YouTube channel kita di RRI Palembang atau melalui WhatsApp kita di 085725 kali 916. Sebelum kita ke YouTube channel kita persilakan kembali untuk Ibu Ika memberikan materi pembelajarannya. Silakan Bu Ika. Oke, makasih Mbak Del. Oke guys, kita lanjut ke RE tadi ya. Ibu sudah jelasin bagian yang namanya retikulum endoplasma. Jadi retikulum endoplasma, Ibu ulangin lagi bagian yang mana sih Bu, RE. Jadi dia itu kayak bagian yang mengelingkari atau menggarding si inti sel ya. Nah, ini nih. Jadi ada yang namanya smooth ER, lalu ada yang namanya rough ER. Jadi ada RE yang halus, ada RE yang kasar. Maksudnya apa, Bu? Kalau RE yang halus, jelasin yang kasar dulu deh. RE yang kasar tadi kan ingat ya. RE ini dia ditempelin sama yang namanya ribosom kayak gini nih. Ada yang bintil-bintil putih atau kuning ini ya. Ini dia ditempeli oleh yang namanya ribosom. Maka ribosom itu kan protein. Nah, dia disebut dengan RE yang kasar karena dia permukaannya kasar. Permukaannya itu ditutupin atau ditempeli oleh yang namanya si ribosom dan protein. Lalu kalau yang smooth ER ini dia berfungsi, isinya adalah lemak. Jadi ingat, retikulum endoplasma itu berfungsi sebagai organel sel yang berfungsi untuk transportasi gitu ya. Jadi dia yang mentransportasikan zat keluar masuknya ke dalam sel gitu. Jadi ada yang membawa lemak dan ada yang membawa protein. Next kita ada centriole atau centrosom. Nah, ini yang paling bisa dilihat gambarnya kalau misalkan ada anatomi dari centriole ya. Dia gambarnya yang kayak tabung. Dan kalau kita lihat secara ventral dari atas itu ya, dia kayak bintang berapa sisi gitu ya. Dia berfungsi sebagai apa? Jadi centriole itu untuk pembelahan sel. Jadi sel kan membanyak. Nah, itu dilakukan oleh si centriole yang menarik si DNA agar DNA itu masuk ke dalam selnya masing-masing. And then ada aparatus Golgi. Aparatus Golgi ini dari kata-kata apart atau apartemen gitu ya. Jadi dia adalah bagian-bagian yang menjulang ya, yang tersusun. Yang kita sebut sama yang namanya aparatus, and then ada Golgi. Nah, Golgi ini dia bagian mana? Biasanya Golgi ini dia terletak agak mendekat ke arah membran luar sini ya. Jadi ke arah luar ini. Yang cara ngelihat itu yang mana sih, Bu? Jadi dia bentuknya tuh kayak apart. Lalu dia ada bagian-bagian yang melingkar-melingkar seperti ini. Kenapa seperti itu? Karena aparatus Golgi itu dia berfungsi sebagai ekskresi dan sekresi. Jadi zat keluar masuk itu dibawa masuk dan dibawa keluar oleh yang namanya si Golgi itu. Jadi
kalau gambar kita lihat dari mikroskop itu kayak gini ya. And then lanjut kita ke lisosom. Nah, lisosom ini dia kalau ibu buat itu dia berfungsi sebagai imunitas sel atau pertahanan tubuhnya sel dilakukan oleh si lisosom. Jadi pertahanan tubuh sel itu ada dua jenis caranya. Yang pertama ada fagositosis gitu ya. Fagositosis itu artinya lisosom digesting the food. Artinya lisosom itu dia akan mencerna makanan gitu ya. Lalu ada yang namanya autofagi, lisosom breaking down the match organelle. Jadi lisosom itu dia breaking down atau memecah yang namanya si organel yang sudah damage atau organel yang sudah rusak gitu. Jadi biar organel yang sudah rusak ini tidak mengganggu kerja di dalam sel karena dia berfungsi sebagai pertahanan tubuh, maka si lisosom inilah yang akan yang namanya menautofagi dari sel-sel yang rusak tadi. Ya, yang mana Bu? Biasanya dia berbentuknya bulat. Bulat dan arahnya dia agak ke arah luar membran gitu ya. Selanjutnya ini ada vakuola. Nah, vakuola ini hanya ada di dalam sel tumbuhan secara umum gitu ya. Kalau ditanya Bu apakah sel hewan ada, vakuola ada, tapi kebanyakan tidak bisa kita lihat atau ukuran itu sangat kecil ya. Pada hari itu vakuola ini dia kebanyakan ada di sel tumbuhan. Karena tumbuhan itu nggak bisa moving, nggak bisa bergerak dengan bebas gitu ya. Dia nggak bisa berpindah tempat, nggak bisa translokasi, makanya dia membutuhkan yang namanya vakuola sebagai cadangan makanan dia. Jadi ketika ada musim dingin gitu kan, yang tidak memungkinkan terjadinya fotosintesis karena seluruh daunnya rontok, tuh, maka yang akan terjadi adalah tumbuhan akan nyetok dari makanan itu di dalam si vakuola gitu ya. Mudah sekali memilih Bu yang mana sih vakuola. Dia tuh yang paling besar sendiri dan kayak kantung kosong. Itu adalah si vakuola. And then kita ke terakhir ada di kloroplas atau plastida. Ini Ibu ambil kloroplas ya. Jadi plastida itu zat warna pada tumbuhan. Ada kormoplas, ada plastida, ada kloroplas gitu ya. Di golongan plastida itu kalau kloro itu yang hijau, kalau kormo itu yang orange atau kuning gitu ya. Nah, kloroplas ini berfungsi sebagai fotosintesis. Jadi fotosintesis pada tumbuhan itu dilakukan oleh si kloroplas. Maka dari itu vakuola dan si kloroplas ini biasanya hanya ada pada si tumbuhan. Bisa dilihat gambarnya itu gimana sih Bu cara mencarinya. Jadi kayak ada kapsul yang bulat gitu ya. Terus di dalam itu kayak ada tumpukan-tumpukan koin. Banyak tumpukan-tumpukan koin itulah yang kita sebut sebagai yang namanya si grana nanti. Jadi ada tilakoid membentuk yang namanya tumpukan disebut dengan grana. Gambarnya gini kalau misalkan di bawah mikroskop elektron. Nah, ini tambahan nih, ada yang namanya sitoskeleton. Jadi kalau ditanya, Bu, sebenarnya sel itu ada rangka atau tidak? Ada penyanggahnya atau tidak? Jawabannya adalah ada. Yang kita sebut sama yang namanya sitoskeleton. Sito itu artinya sel, skeleton adalah rangka. Jadi rangka sel itu terbagi dua, ada yang mikrotubul dan ada yang namanya mikrofilamen. Kalau mikrotubul itu yang bentuknya tabung-tabung panjang, tapi kalau mikrofilamen itu yang bentuknya dia berupa serat-serat panjang. Nah, ini beberapa jenis gambarnya. Nah, ini gambar dari sel ya yang sangat bisa kita lihat. Jadi ini mitokondria, yang ini tadi sentriol, yang ini tadi inti sel, yang mengguarding inti sel tadi siapa? Itu RE gitu ya. Nah, yang bagian ujung yang kayak apartemen ini adalah si Golgi. Nah, ya sampai di sini dulu materi yang akan Ibu sampaikan. Ya, kalau misalnya tanya Bu ini gambar apa? Ini gambar dari sel leukosit yang sedang nangkep yang namanya bakteri gitu ya, yang sedang terjadi dalam tubuh kita. Oke, itu aja materi hari ini. Saya kembali ke Mbak Dela. Oke, Ibu Ika, kita langsung ke YouTube channel aja. Ini mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya kepada Ibu Ika dari SMA Negeri Sumsel yang ingin bertanya, langsung aja ke YouTube channel ya. Dan selamat pagi buat yang sudah ikutan. Terus juga ini kita langsung ke pertanyaan aja yang sudah ada di YouTube channel kita di RRI Palembang. Oke, tunggu ini panjang. Oh ya, aku menyapa dulu selamat pagi buat Sinta Maharani kelas 11 SCI 2. Terus juga Tiara Jenita kelas 11 Sains 1. Terus juga ada Auni Malika 11 Sains 2. Oke. Ada pertanyaan nih Bu Ika. Assalamualaikum Ibu Ika. Saya Keisha dari SMA Negeri 14. Katanya saya ingin bertanya, apakah sel-sel dalam tubuh itu bisa dilihat dengan mata telanjang? Oke. Jadi pertanyaan dari
Keisha. Keisha dari SMA 14. 14 ya, makasih pertanyaannya, Nak. Oke, jadi ditanya tadi apakah kita bisa melihat sel tanpa bantuan ya dengan mata saja, itu tidak. Ya, jadi seperti sudah Ibu jelaskan kalau misalkan sel itu dia ukurannya yang bisa kita lihat itu cuma dari telur ayam atau telur katak gitu. Jadi sedangkan di sel itu dia ukurannya cuma 10 mikrometer sampai 100 mikrometer, maka tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat itu harus menggunakan mikroskop cahaya gitu. Oke, lanjut lagi ada halo Ibu, saya Nindi. Apa nih? Nindi KLS. Kalau komponen ini pertanyaannya gimana sih, komponen penting yang paling banyak dibutuhkan oleh tubuh manusia itu apa ini, Bu? Oke. Kalau komponen penting dalam tubuh manusia itu semuanya penting gitu kan. Tapi dia dibagi dua tuh, ada yang makro, ada yang mikro, ada yang dibutuhkan secara esensial, ada yang non esensial. Tapi kalau secara umum sel itu jadi disusun oleh yang namanya si protein dan karbohidrat. Oke. Selamat pagi juga buat Habib Anwar kelas 11 Sains 1, terus juga ada Mas Giontoki dari KBSL. Dan selamat pagi juga ada yang mau tanya nih, untuk membentuk pembentukan sel tubuh manusia, komponen apa yang paling banyak? Oke, kalau komponen sel tadi itu sudah dijelasin, ada protein sama ada karbohidrat, tapi itu dimulai dari membran dulu. Membran sel itu ada yang bagian ke protein dan ada yang bagian lemak. Jadi kalau ditanya komponen apa untuk membuat sel, maka seluruh komponen yang organik seperti karbohidrat, protein, lemak itu dibutuhkan semua. Oke, dan selamat pagi juga buat Kiki dari KBSL. Terus juga dari grup KBGB alias KBSL. Terus juga ada pertanyaan lagi dari Lutfi Mawardi kelas 11 Sains 3. Pertanyaannya, apakah sel bisa mati, Bu? Dan apakah setiap sel bisa bergenerasi? Oke. Tentu, karena sel kan merupakan benda hidup, ya dia terdapat dalam tubuh kita sebagai makhluk hidup. Maka kalau tanya apakah sel bisa mati, tentu saja bisa. Makanya ada yang namanya organel sel yang namanya silesosom tadi yang berfungsi untuk mencerna atau mengautofagi, memakan yang namanya sel-sel yang sudah hancur agar sel itu tidak menjadi pengganggu atau menjadi sampah organik di dalam kegiatan sel. Terus bisa beregenerasi nggak sih, Bu? Iya bisa. Jadi contohnya tuh sel yang mudah mati tuh kayak sel kulit epidermis kita gitu ya. Jadi kalau kita sapu sedikit saja jari kita, maka itu sudah banyak sel-sel mati yang terbang gitu ya. Itu kita sebut sama daki gitu ya, Mbak. Kalau bahasa Palembang. Daki ya. Jadi itu tuh itu sel-sel yang mati. Nah, sel-sel yang mati tadi mungkin nggak diregenerasi, maka dia akan yang namanya digenerasi oleh sel yang di bawahnya gitu. Kita sama pembelahan sel dulu. Oke, jadi kalau kamu nggak tahu sel yang mati itu ialah daki gitu ya, kulit yang apa ya? Iya. Kulit mati gitu ya sebutannya gitu ya, Bu ya? Iya, kulit mati ya. Oke. Debu-debu rumah itu maksudnya. Debu rumah. Oke. Lanjut lagi Bu Ika. Assalamualaikum Ibu, saya Devi Triansa kelas 11 IPA 2 dan ingin bertanya, kenapa pada sel hewan terdapat lebih banyak protein sedangkan dalam sel tumbuhan malah lebih banyak karbonhidrat? Oke, jadi ini saya sempat Ibu singgung ya. Kenapa lebih banyak protein di dalam sel hewan itu berdasarkan komponen penyusun selnya gitu. Karena kita kan kalau manusia kita itu termasuk ke dalam sel hewan gitu ya. Jadi kita itu selnya tidak ada yang namanya dinding sel, sedangkan dinding sel itu dia kebanyakan terbentuk dari rombongan karbohidrat, serat-serat gitu, selulosa. Nah, kenapa lebih banyak disebutkan protein ada di dalam sel hewan? Jawabannya adalah penyusun selnya. Penyusun selnya itu lebih banyak si protein. Dan contoh lain, kenapa karbohidrat lebih banyak di tumbuhan? Contohnya, tumbuhan kan bisa melakukan fotosintesis tuh. Fotosintesis itu bahannya adalah maksud saya hasilnya produk dari fotosintesis itu adalah glukosa yang berupa karbohidrat itu. Jadi muncul statement kalau misalkan sel hewan itu lebih banyak protein sedangkan sel tumbuhan lebih banyak ke karbohidrat, itu berdasarkan fungsi sel dan kegiatan sel itu mau ngapain gitu. Oke, lanjut lagi nih Bu, pertanyaan. Assalamualaikum Bu, saya Cynthia Maulini kelas 11 Sains 1 dari SMA Sumatera Selatan. Izin bertanya Bu, misalnya berjemur, seseorang yang memiliki gen kulit putih
tapi hidup di daerah panas, kemungkinan warna kulitnya bisa berwarna kecoklatan ya Bu. Apakah hal tersebut dapat terjadi karena perubahan sel kulit atau masuk dalam materi genotipe sel keturunan Bu? Oke, jadi kalau berjemur ini kita bisa ngelihat yang namanya apa sih? Freckles ya. Kalau di bule-bule yang dia berjemur di pantai gitu kan ya. Terus dia lama-kelamaan kalau udah berjemur itu muncul yang namanya freckles. Nah itu lebih ngaruhnya ke ini sih, ke sel warna kulit, melanin sel kulit kita itu yang ngaruhnya. Jadi karena pengaruh dari sinar matahari yang jarang diadaptasi, gitu. Jadi ketika dia terkena sinar matahari, maka akan mempengaruhi kerja yang namanya regenerasi dari sel kulit, warna kulit tadi yang melanin tadi. Jadi lebih ke melaninnya sih, bukan dari selnya. Kalau selnya tetap berjalan sebagaimana mestinya. Baik, tadi pertanyaan dari Cynthia Maulini. Lanjut lagi ada Melati Mahesti kelas 11-3. Izin bertanya Bu, saya pernah mendengar bahwa ada organ tubuh yang bisa memperbaiki dirinya dan ada yang tidak. Apakah sel itu memiliki peran yang penting dalam kasus tersebut Bu? Ya, tentu saja. Jadi sel kan bisa membelah. Jadi tahapan awal bagaimana bisa terbentuknya kita gitu ya. Jadi ketika sel ovum sama sperma bertemu lalu menjadilah zigot, jadilah embrio, lalu jadi janin, janinnya lahir jadilah kita gitu kan. Itu dimulai dari pembelahan sel dulu. Nah, pembelahan sel inilah yang bisa membuat fungsi dari sel-sel dan organ-organ serta jaringan itu melakukan aktivitasnya masing-masing. Jadi kalau misalkan ditanya apakah dia memiliki peranan yang penting, tentu saja. Contoh penelitian terbaru ini kan dalam dunia kedokteran itu untuk penyembuhan luka bakar itu orang dokter itu dia menggunakan kulit ikan, karena kulit ikan itu bisa yang namanya menstimulasi kerja pembelahan sel yang lebih cepat gitu. Jadi proses penyembuhan luka bakarnya lebih cepat dan tidak meninggalkan bekas yang permanen. Gitu. Baik, langsung lanjut lagi ada Lydia Mayangsari dari SMA Negeri Sumatera Selatan. Assalamualaikum Ibu. Pada bagian Golgi pada hewan itu terdapat zat lengket seperti molysakarida dan asam hyaluronat. Apakah fungsi zat tersebut Bu? Kalau di Golgi, karena Golgi itu berfungsi sebagai tempat pengeluaran zat, jadi biasanya ada zat-zat yang berfungsi untuk membantu atau memediumi, maksud saya itu memfasilitasi terjadinya pengeluaran tersebut. Jadi ada yang namanya zat polisakarida. Jadi polisakarida itu golongan dari karbohidrat dan golongan dari asam hyaluronat tadi. Jadi dia berfungsi sebagai, kalau disebut dengan zat lengket sih itu sebenarnya bahasa agar mudah dimengerti sih. Sebenarnya zat lengket itu dia untuk mempermudah pengekskresian atau pengeluaran zat-zat di dalam sel. Oke. Ini mungkin pertanyaan terakhir Bu. Sebenarnya masih banyak banget yang nanya ya. Iya. Tapi ini kita ke pertanyaan terakhir dulu aja. Ini dari Salsabila kelas 11 Sains 3 kali ya. Assalamualaikum Ibu. Materi penyusun sitoplasma apa aja nih Bu? Oke, jadi sitoplasma itu kan cairan sel. Cairan sel itu isinya adalah kebanyakan kalau tanya plasma itu cairan air. Maka kalau tanya apa Bu, penyusun paling besar paling banyak di dalam sitoplasma atau cairan itu adalah si air. Maka dari itu kita butuh air, minum air lebih banyak karena memang hampir 90% tubuh kita itu terdiri dari air. Bukan hanya tubuh tapi juga yang namanya sel-sel kita itu. Jadi nanti ada tambahan lagi, ada tambahan zat organik seperti protein, lemak, lalu ada karbohidrat dan golongan-golongan mineral yang lain yang membantu kerja dari sel dan regenerasi selnya tersebut. Oke, terima kasih nih buat teman-teman yang udah nanya. Walaupun pertanyaannya nggak sempat dijawab, tapi aku sebut aja ya. Ada Olivia Margareta Purba dari kelas 11 Sains 1, terus juga selamat pagi buat Dewi Ratna Sapitri dari kelas 11 Sains 2. Dan ada juga Ki Agus Muhammad Rifat Alfarizi dari kelas 11 Sains 3. Dan selamat pagi juga buat Zidan Putra Fadila dari 11 Sains 3. Nah ini Bu, karena pertanyaan udah banyak banget, ada pertanyaan yang gak sempat dijawab. Mungkin Ibu bisa terakhir nih closing statementnya untuk hari ini dengan pelajaran kita hari ini. Dan sekaligus pesan-pesannya nih buat teman-teman yang sekarang lagi ujian. Silakan Bu Ika. Oke, jadi untuk overview dari pembelajaran hari ini tentang sel, yang perlu dipelajari dari sel itu adalah secara garis besar kalian harus mengetahui yang namanya organel sel, bagaimana bentuknya, bagaimana strukturnya, di mana letaknya dan apa fungsinya. Karena misalkan kalau kalian udah ngerti
bentuk dari sel dan beserta organel-organelnya, maka kalian bisa sangat mudah untuk melanjutkan ke bab setelah sel itu. Jadi ada bab transport membran, lalu nanti kelas 11-nya itu ada tentang sistem-sistem, lalu kelas 12 nanti belajar tentang pembelahan sel. Kalau kalian udah ngerti di pembelajaran sel, maka insya Allah untuk pembelajaran sel yang berkaitan dengan biomolekuler tentang sel itu bakal mudah gitu. Oke. Untuk siswa yang lagi ujian tetap semangat. Ibu yakin kalian bisa walaupun kita online dan kita selalu buka kuis setiap malam gitu kan ya untuk mempermudah pembelajaran kita. Ibu yakin kalian bisa dan pasti kalian adalah orang-orang yang hebat deh gitu. Thank you Mbak. Oke, terima kasih banyak Bu Ika atas waktunya dan materi pembelajaran kita hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi untuk tahun depan ya Bu ya. Iya boleh insya Allah. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam. Dan teman-teman, itulah tadi pelajaran kita mengenai biologi dengan sel komponen kimiawi, penyusunan sel, struktur, fungsi, dan proses yang berlangsung dalam sel sebagai unit terkecil kehidupan. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah bergabung di Belajar RRI untuk hari ini, yang sudah ikutan bertanya di live chat kita di RRI Palembang di YouTube channel kita. Dan mungkin ini hari terakhir untuk di tahun ini Sobat Kreatif untuk belajar di RRI. Insya Allah mungkin kalau ada kesempatan di tahun 2021 kita bakal belajar lagi. Kabarnya sih bakal ada tatap muka gitu ya. Tapi jangan lupa besok ada di Guru Keliling ya. Kalau gitu tetap dengerin Pro FM. Kita sampai ketemu lagi untuk belajar tahun depan. Dadah, bye-bye. Hadapilah dengan tulus dan ikhlas. Ini pasti berlalu. Indonesia